Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Allah. Hari ini kita memasuki Minggu Trinitatis yang artinya Ketritunggalan Allah. Dan dalam ibadah kita hari ini, kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 31. Marilah kita renungkan firman Tuhan, saya akan membacakannya untuk kita demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, iman percaya kita sudah mengakui kemutlakan kemuliaan Allah yang sudah dinyatakannya dalam kehidupan kita. Dalam karya keselamatan yang sudah diperbuat Tuhan melalui Yesus Kristus, juga dari karya Roh Kudus yang sudah diberikannya menyertai perjalanan kehidupan kita sampai akhir zaman. Dan hari ini kita diingatkan lagi melihat kemuliaannya melalui ciptaannya. Allah sudah menata ciptaannya dengan sempurna, dan Alkitab bersaksi bahwa Allah melihat semuanya itu baik. Allah yang sempurna itu melihat bahwa semuanya sungguh baik. Nunga dengan diida debata. Kesempurnaan itu tidak ada yang menyangkalnya. Kesempurnaan itu adalah sebuah kemutlakan. Sekarang bagaimana kita mengenal dan memahami makna kemuliaan Allah atas ciptaannya, itu tidak terlepas dari bagaimana seluruh ciptaannya memancarkan kemuliaan itu sendiri. Dengan kata lain, ciptaannya lah yang seharusnya menunjukkannya, karena pada awal penciptaannya semuanya sudah baik adanya dan sempurna. Dalam nas khotbah kita hari ini, melalui penciptaan manusia, kita diingatkan tentang tugas kita untuk memancarkan kemuliaan Allah itu. Dan kita akan menelaah dari firman Tuhan ini dalam ayat 26 sampai ayat 27 dituliskan di sana bahwa Allah menjadikan atau menciptakan manusia laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah sendiri, supaya manusia itu berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara,
atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Hal pertama yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan segambar dengan Allah sendiri. Kata segambar ini sering kita sebut dengan istilah imago Dei. Penting kita pahami juga bahwa kesegambaran itu ada pada laki-laki dan perempuan. Bukan hanya laki-laki, juga bukan hanya perempuan. Itu artinya baik laki-laki dan perempuan adalah gambar Allah. Dan dengan demikian laki-laki harus juga melihat kemuliaan Allah di dalam diri perempuan, dan sebaliknya perempuan juga harus melihat kemuliaan Allah di dalam diri laki-laki. Penghargaan keduanya harus selalu berorientasi pada kesegambaran itu sendiri. Itu juga dapat kita maknai pada prinsip saling menghargai dan saling mengasihi antar keduanya. Maka secara otomatis juga kita pahami bahwa seorang laki-laki yang tidak menghargai perempuan adalah sebuah penistaan kepada kemuliaan Allah itu sendiri. Dan demikian juga dengan sebaliknya. Kemudian kesegambaran itu juga untuk semua manusia. Apapun sukunya, agamanya, bangsa mana, di benua mana, apapun warna kulitnya. Kesegambaran itu bukan milik sebagian manusia. Sekali lagi, kesegambaran itu adalah milik semua manusia. Itu juga memiliki arti supaya kita manusia yang diciptakan oleh Tuhan selalu memberi penghargaan sejajar atas seluruh manusia. Jangan merendahkan orang lain. Jangan memandang rendah siapapun karena perbedaan warna kulit, karena strata sosial, dan apapun yang membuat pikiran kita menempatkan seakan-akan kita lebih terhormat, lebih berharga dari orang lain. Karena pikiran dan tindakan seperti itu juga menjadi salah satu dari perusak kemuliaan Allah itu sendiri. Itu juga sangat jelas dikatakan dalam Amsal 14 ayat 31. Di sana dituliskan, siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Penghargaan kepada semua orang adalah juga pemuliaan Tuhan. Saudara-saudari, kembali kepada istilah imago Dei. Kesegambaran yang bagaimanakah yang dimaksud dalam ayat 26 sampai dengan ayat 27 ini? Tentunya kita memahaminya bukan dalam arti harafiah. Imago Dei, image, gambar. Kesegambaran kita dengan Allah adalah dari kepribadian Allah sendiri. Yang terlihat dari bagaimana manusia itu, laki-laki dan perempuan itu memperlakukan seluruh ciptaannya tetap di dalam kesempurnaan. Dan itulah yang dijelaskan di dalam ayat 28 dan ayat-ayat selanjutnya dalam nats khotbah kita hari ini. Dan itulah juga yang menjadi hal kedua yang sangat perlu kita renungkan. Di dalam ayat 28 dituliskan di sana, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Di sini juga kita diberi dua pemahaman penting. Pertama, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak dan penuhilah bumi.
beranak cuculah dan bertambah banyak. Tuhanlah yang memberkati dan memerintahkan sehingga manusia memenuhi bumi. Pemenuhan itu mutlak atas perkenanan Tuhan dan dengan cara Tuhan Allah sendiri, bukan dengan keinginan manusia atau atas usaha manusia semata. Yang kedua dari sana, Tuhan berfirman, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ini menjadi mandat dari Allah. Tetapi kata taklukkan perlu kita dalami supaya kita memahaminya. Dalam terjemahan versi King James, kata taklukkan diterjemahkan dengan kata replenish, mengisi kembali, reload, restock. Ini berarti menaklukkan, bukan merusak dan bukan mengeksploitasi tanpa memelihara. Tuhan memberikan bumi untuk kehidupan manusia. Tetapi manusia mempunyai tugas untuk tetap menghidupkan bumi dengan menjaga dan merawatnya supaya tetap baik adanya sebagaimana pada mulanya. Hutan, tanah, air, udara, dan segala makhluk harus tetap dijaga kelestarian dan keseimbangannya. Manusia hidup dari bumi yang diciptakan Tuhan, maka manusia sebagai pemegang mandat itu harus juga bertanggung jawab memberikan makhluk lain hidup dari pemberian Tuhan itu. Tuhan juga sudah menatanya sebagai sebuah sistem yang saling menghidupkan, sebagaimana dituliskan dalam ayat 29 sampai dengan ayat 31 nats khotbah kita ini. Dengan sistem yang seperti rantai makanan ini, Tuhan menjamin bahwa segala makhluk secara alami akan beregenerasi dan bumi akan tetap baik adanya. Dari kekayaan bumi ini ada yang menjadi hak manusia, tetapi ada juga yang menjadi hak makhluk lain. Hanya keserakahan manusialah yang telah merusaknya. Dan itulah yang terjadi saat ini. Tidak usah heran kalau binatang buas, misalnya seperti gajah atau harimau, memasuki pemukiman manusia. Itu terjadi karena mereka kehilangan habitatnya. Mereka kehilangan dunia tempat tinggal mereka karena dirusak oleh manusia. Saudara-saudari, kita boleh melihat kerusakan bumi, baik hutan, air, tanah, udara, dan juga punahnya binatang-binatang serta berbagai spesies lainnya. Kita juga sudah merasakan perubahan iklim lewat terjadinya global warming, pemanasan global. Semuanya terjadi karena manusia tidak menjaga keseimbangannya. Kalau sudah seperti ini, sudah pasti bumi tidak dapat lagi melihat dan juga memancarkan kemuliaan Allah. Maka mandat yang diberikan Tuhan pun sudah tidak dapat dipertanggungjawabkan. Firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita agar kita menunjukkan kemuliaan Allah lewat pertanggungjawaban kita atas mandat yang sudah Tuhan berikan kepada kita manusia. Marilah kita tetap menikmati bumi pemberian Tuhan. Tetapi di dalam menikmatinya, marilah juga kita tetap menunjukkan bahwa kita adalah gambar Allah, imago Dei, yang memiliki sifat-sifat Allah yang akan selalu menjaga bumi supaya bumi ini tetap baik adanya. Sehingga siapapun dan apapun ciptaan Allah akan melihat kemuliaan Allah itu sendiri. Amin. Marilah kita berdoa. Segala puji, hormat dan kemuliaan kami sembahkan kehadirat-Mu Allah Bapa di sorga. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang menciptakan segala isinya dan semuanya tertata dengan baik. Engkau juga sudah menunjuk umat manusia
untuk pemegang mandat di dalam memelihara seluruh ciptaan-Mu. Dan itulah yang diingatkan oleh firman-Mu bagi kami hari ini. Supaya kami bertanggung jawab atas mandat yang Tuhan berikan. Memelihara bumi, menjaga keseimbangannya. Menghindarkan diri dari merusak dan menghancurkan apa yang ada di dalam bumi ini. Bapa di sorga, kiranya tuntunan Roh Kudus-Mu semakin memampukan kami memaknai hidup kami dengan sebuah tanggung jawab untuk memelihara ciptaan-Mu. Supaya melalui tugas dan tanggung jawab itu, bumi tetap melihat kemuliaan-Mu. Bumi tetap merasakan kasih dan kuasa-Mu. Bapa di sorga, terima kasih buat sapaan firman-Mu. Dan saat ini juga kami memohon kepada-Mu. Engkaulah yang menuntun perjalanan kehidupan kami. Apapun yang terjadi oleh karena dosa dan pelanggaran kami, banyaknya penderitaan yang dirasakan oleh manusia, yang juga oleh karena ketidaksetiaan kami kepada-Mu. Dan hal apapun yang menyebabkannya, Tuhanlah yang menolong kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, layakkan kami tetap menerima anugerah-Mu, kebaikan-Mu, melalui berkat-berkat yang Engkau curahkan bagi kami. Kesehatan, kesembuhan dari penyakit, terhibur dari rasa duka, dan Engkau akan menguatkan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 289 atau buku WD nomor 783. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan kau berilah aku, si